Halo, nama saya Ricky Ardianto, NIP saya di 224121048. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, di mana saya akan menceritakan sebuah real case yang akan dikaitkan dengan teori-teori komunikasi. Adapun real case yang akan saya angkat pada kali ini adalah perihal adanya sebuah video yang cukup menggegerkan warga dan juga perusahaan skincare, di mana ada seorang oknum atau kita sebut dengan beliau mengupload video yang berisikan tentang overclaim dari bahan baku skincare. Lebih detailnya adalah seperti ini kurang lebih, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa untuk skincare yang beredar di masyarakat tersebut biasanya akan menggunakan tagline ataupun promosi dengan mengedepankan bahan baku yang terdapat di dalamnya. Begitu, mungkin ada yang bilang mungkin bahan bakunya ada yang 2%, 3%, sampai 10%. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah teknik marketing yang akhirnya memanggil masyarakat untuk berbondong-bondong membeli. Kenapa? Karena kembali lagi dengan masyarakat kita yang sudah pintar dan juga bisa mengakses internet, itu teman-teman masyarakat pun akhirnya melakukan browsing dan bisa memilih mana produk mana yang kira-kira sesuai dan memiliki efek yang cepat dan juga baik untuk kulitnya, begitu. Dengan mengedepankan bahan baku yang notabene presentasenya tinggi, berarti bisa dinyatakan bahwa sebenarnya skincare tersebut harusnya memiliki efektivitas terhadap kulit yang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik dibandingkan skincare yang dengan bahan baku presentasi bahan bakunya lebih rendah, gitu. Beliau ini yang melakukan upload video akhirnya melakukan sebuah penelitian, karena beliau ini kebetulan bekerja di bidang kimia. Beliau melakukan sedikit eksplorasi dan juga pengecekan terhadap apakah benar bahan baku yang terkandung di dalam skincare itu sama seperti yang tertulis di bungkus produknya, gitu. Setelah melakukan penelitian untuk beberapa produk, sebenarnya tidak beberapa produk, tapi lebih ke arah yang mungkin agak sedikit masif, agak banyak. Karena untuk brand-brand ternama pun juga beliau ini melakukan penelitian juga terhadap brand-brand tersebut. Hasil dari penelitiannya cukup menggegerkan dan cukup mengagetkan juga, gitu. Saya sebagai pengguna skincare pun juga agak sedikit terkejut bahwa ternyata selama ini perusahaan itu banyak sekali yang overclaim. Artinya apa? Artinya perusahaan tersebut mungkin menyatakan bahwa bahan bakunya adalah misalnya 10%, tapi ternyata di dalamnya justru kandungannya itu di bawah 1%. Gitu juga dengan produk-produk yang menyatakan bahwa produknya mungkin memiliki bahan baku tersebut kurang lebih sebanyak 3%, tapi ternyata di dalamnya bahkan hanya 0, sekian persen, dan itu sangat jauh dibandingkan dengan promosi produk tersebut, begitu ya. So, ini yang tadi saya bahas bahwa ini adalah menjadi sebuah fenomena baru yang menggegerkan warga, masyarakat, dan juga pengguna skincare. Dan tentunya video ini juga tentunya membuat risih dan membuat panas dari perusahaan-perusahaan skincare yang meluncurkan produk-produk dengan tag overclaim tersebut, gitu ya. Oke, itu adalah contoh real case-nya. Namun apabila saya mau mengaitkan hal tersebut dengan teori komunikasi, tentunya kalau kita ngomong teori komunikasi dasar, kita bisa merefer sedikit kepada teorinya Weaver atau Shannon Weaver untuk model of communication, gitu ya. Jadi memang kalau untuk model Weaver sendiri ini kan sebenarnya ada beberapa pihak yang terlibat. Misalnya ada pengirim pesan, ada pengirim pesan, lalu ada media atau salurannya atau channelnya, lalu ada penerima, dan terakhir ada noise-nya, gitu ya. Kalau kita jabarkan lebih lanjut, itu kurang lebih seperti ini. Pengirim pesannya tentunya adalah beliau atau influencer yang melakukan upload dan penelitian skincare tersebut. Lalu yang kedua pesannya ya mungkin ya video untuk hasil dari eksplorasi beliau setelah melakukan pengukuran. Medianya kurang lebih media digital platform saat ini itu TikTok dan juga Instagram, gitu ya. Lalu penerimanya tentunya adalah yang memfollow akun tersebut, gitu. Jadi teman-teman yang follow bisa melihat langsung videonya tersebut. Nah, untuk noise-nya sendiri di sini sebenarnya adalah informasi yang diberikan, gitu ya. Informasi yang diberikan atau tersebut akhirnya menimbulkan kebisingan di media sosial yang gimana ini mengganggu si perusahaan. Artinya apa? Karena kan setelah dia mengupload video kan banyak sekali tuh yang namanya komentar-komentar negatif, lalu juga komentar-komentar mungkin yang kayak terkejut dengan hasil penelitian tersebut. Nah, ini mengganggu perusahaan dan membuat mereka agak sedikit panas, gitu ya. Nah, lebih lanjut kalau misalnya kita bahas dari menggunakan
teori komunikasi yang lanjutannya gitu ya. Di sini yang mungkin saya bisa garis bawahi adalah saya mengambil teori EVT atau expectancy violation theory gitu ya, dimana teori ini kan sebenarnya berfokus pada bagaimana reaksi pelanggan tersebut gitu ya, reaksinya dia terhadap video tersebut gitu, dan juga ekspektasi dia terhadap produk tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal ekspektasinya, tentunya adalah dimana di sini pelanggan itu mengharapkan produk berkualitas tinggi. Artinya mereka mungkin nggak menyangka kenapa bisa ada overclaim. Untuk pelanggan sendiri adalah kurang lebih nih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perusahaan itu video ini sebenarnya melanggar lah ya, yang menunjukkan bahwa produk tersebut ternyata overclaim. Lalu reaksinya bisa kita lihat, reaksinya adalah kurang lebih adalah pelanggan ataupun customer yang skeptis dan marah gitu, karena kok mereka selama ini kok dibohongi sama brand ini sedangkan mereka sudah menjadi customer yang loyal. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika harapan dari pelanggan tidak terpenuhi, maka si pelanggan ini sebenarnya akan merasa mereka dibohongi, bahkan bisa merasa sampai dikhianati. Yang berpotensinya adalah mereka nggak mau lagi tuh pakai produk yang overclaim tersebut gitu ya. Kalau dari segi perspektif komunikasi, saya melihatnya bahwa ini lebih terkait dengan positivism, dimana pendekatan kasus ini kan sebenarnya kan lebih kepada ya ada data, lalu juga ada fakta yang terukur. Artinya sebenarnya gini, ketika si beliau ini melakukan, atau influencer ini melakukan upload, itu mereka kan berfokusnya beliau ini berfokusnya pada data dan juga fakta. Jadi sebenarnya terukur gitu ya, dimana kalau lebih lanjutannya lagi, kalau misalnya kita mau melakukan penelitian terhadap ini, itu sebenarnya bisa banget. Kenapa? Karena ada data fakta yang terukur gitu. Artinya ada data dan fakta, lalu juga kita juga bisa membuat itu menjadi sebuah statistik. Artinya apa? Statistiknya bisa kita lihat adalah dari reaksi pelanggan, lalu juga pengukuran dampak negatif di media sosialnya setelah video itu di-up oleh si influencer, dan juga kita bisa melihat analisis tren untuk memahami nanti tuh dampaknya seperti apa sih setelah video ini diketahui oleh masyarakat secara masif, secara luas, dan juga bagaimana dampaknya terhadap perusahaan begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang pasti fenomena ini seru menurut saya. Kenapa? Karena sebagai salah satu pengguna skincare, saya juga cukup terkejut dengan overclaim yang dilakukan oleh perusahaan skincare, khususnya bagi perusahaan skincare yang mungkin secara tidak langsung itu menjanjikan kepada masyarakat waktu yang singkat dan waktu yang efisien untuk bisa memiliki kulit yang lebih baik dengan menggunakan produk mereka. Hal ini tentunya sebagai produk, tapi saya sebagai pengguna skincare tentunya tidak menutup diri untuk tetap menggunakan skincare, tapi mungkin kalau dari sisi saya sebagai pelanggan, ya saya akan lebih selektif aja untuk lebih membaca ingredients dari produk-produk supaya tidak ada overclaim lagi. Namun kalau saya jadi perusahaan, mungkin saya juga harus menjadi perusahaan yang mencoba untuk jujur. Artinya apa? Karena memang sebenarnya produk skincare itu kan makin tinggi makin cepat, tapi kan sebenarnya semua tidak harus instan. Artinya bisa saja gitu dengan ingredients yang mungkin tidak terlalu besar, tapi dengan waktu yang lama, tapi ada hasilnya, itu juga bisa menciptakan satu produk yang mungkin bisa menimbulkan loyalitas dari pelanggan. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada.